Di tengah bentang alam yang asri dan kehidupan masyarakat yang penuh kebersamaan, berdirilah sebuah desa yang terus tumbuh menjaga nilai tradisi dan semangat gotong royong. Desa Kroyo, sebuah desa yang menjadi ruang hidup masyarakat dengan segala potensi dan harapannya. Kroyo Village is one of the villages located in Gebang Subdistrict, Purworejo Regency, Central Java. It shares direct borders with Melaran Village to the north, Seren Village to the south, Winonglor Village to the west, and Gebang Village alongside Rendeng Village to the east. تتمتع قرية كرويو بإمكانة ممتازة في مجال الزراعة والمشاريع المجتمعية، وتعد المنتجات زراعية وفيرة مصدر الرئيسي لكسب الرزق للسكان. بالإضافة إلى ذلك تدعم مختلف مشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المجتمعية إبداعية اقتصاد القرية، ولا سيما مشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال البدوك والطوب. Awal mula sejarah pembuatan beduk itu saya cuma meneruskan dari usaha almarhum bapak. Itu kalau bapak itu ceritanya itu sudah dari penjajahan zaman Belanda gitu. Jadi kita baru keturunan kedua berarti Mas ya. Kalau saya sendiri sudah sekitar 30 tahunan. Kalau bapak ya sudah itu dari penjajahan Belanda itu. Proses pembuatan beduk itu dari awal pemotongan kayu sama pembuatannya sendiri kurang lebih estimasi itu 1 bulan. 1 bulan prosesnya baru bisa dipasang kulit. Kalau saya dimulai dari tahun 2018 saya mulai sampai sekarang. Pertama kan tanah dicangkul, didiemin biar kena panas, kena hujan, biar tanahnya gembur. Terus kalau udah gembur, kasih air, dibikin kayak adonan kayak semacam genteng. Kalau jadi adonan terus cetak, jadinya seperti ini kan nih, ini yang maunya tapi cetak yang begini posisinya. Ini udah agak kering. Nah, ini ntar kalau udah dijemur kayak itu tuh dijemur. Nah, terus ini yang kering. Nih. Pengeringan tuh tergantung jumlahnya. Kalau pengeringan tuh kalau musim penghujan paling nggak tuh seminggu sampai 10 hari tuh per 1000 lah. Kalau membakar tuh porsinya saya tuh di atas 10.000 dalam tempo 1,5 bulan paling. Itu kalau musim hujan tuh biasanya tuh angin kan. Jadi kalau itu kan geber itu kan kalau kena angin sininya tuh pada gak ini keripis kena hujan. Ini kan kalau kena air hujan nggak berani nih kalau belum matang. Kedepannya itu kalau untuk harapan tuh kemungkinan tuh tanahnya juga udah semakin berkurang sih. Jadi ya kemungkinan ya sangat penting itu berjalan dulu lah. Lah hiduplah bersemangat terus untuk tantangan. Saking zaman kuno, Desa Kroyo tuwuh saking nilai-nilai kebersamaan saha kawicaksanan lokal. Saking turun-temurun, bebrayanipun tansah nggadhahi komitmen kagem njagi tradisi serta kabudayaan ingkang dados jati dirinipun desa. Sejarah ingkang panjang menika ingkang bentuk watak bebrayan Desa Kroyo ingkang rukun saha tansah asah asih asuh. في مجال التعليم والدين تواصل قرية كرويو سعيها لتشكيل جيل متعلم وأخلاقي. أصبحت الأنشطة التعليمية الرسمية وتعلم القرآن الكريم وكذلك محاضرة الدينية منتظمة وسائل لبناء الشخصية مجتمع وإيماني. Nah, setelah pensiun tahun 2008 saya baru sudah mulai aktif terjun di lapangan untuk mengolah lahan
tanah yang ada di lingkaran sini. Gitu. Baik, prosesnya awal pengelolaan tanah itu beragam ya caranya. Jadi masing-masing orang itu tidak sama. Ada yang diawali dengan pencangkulan bagian tepi keliling pematang. Setelah itu baru dibajak. Setelah dibajak baru digaru. Ya, setelah digaru kan lahan itu juga belum sepenuhnya rata. Jadi dimulai lagi dengan meratakan lahannya itu. Setelah rata sambil membuat parit keliling tepian lahan yang akan ditanami padi, dengan maksud dan tujuannya agar untuk mengatur debit air yang ada di pematang gitu. Seyogianya para generasi muda penerus bangsa jangan lewatkan pertanian, sekalipun bukan suatu jaminan untuk mencari kesejahteraan untuk masa tua. Umpamanya kita sebagai pekerja pabrik, ASN dan sebagainya, itu kan masih punya waktu peluang kalau hari Sabtu atau Minggu. Nah itulah usahakan untuk terjun ke sawah. Baik anak itu anak yang masih sekolah atau yang sudah mahasiswa, itu ya kalau pulang kampung lagi nggak kuliah ya masuk ke sawah gitu. Anak saya juga saya ajarin seperti itu. Pangsangan sosial bebrayan Desa Kroyo lumampah kanthi kebak karaktering paseduluran. Nilai gotong royong tasih dados perangan wiganting wonten ing pandhenganipun warga. Gugur gunung, musyawarah desa saha kegiatan sosial sanesipun dados wujud nyata saking manunggalipun tekad ingkang tansah dipujani. El Gobierno Municipal de Kroyo se comprometió ofrecer los mejores servicios a la comunidad con el apoyo de la participación ciudadana. Se siguen llevando a cabo diversos programas de desarrollo para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del pueblo. Desa Kroyo bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tempat tumbuhnya kebersamaan, pengabdian, dan harapan. Dengan potensi alam, sumber daya manusia, serta semangat gotong royong yang terus terjaga, Desa Kroyo melangkah pasti menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Yang tokoh Desa Kroyo itu namanya dulu Mbak Wayah. Kalau pemerintahan Desa Kroyo yang pertama adalah Demang Kyai Ketomenggolo, dan sampai sekarang sudah ada 8 kepala desa sampai saat ini. Kalau masyarakat Desa Kroyo mayoritas agamis dan petani, kalau PNS jarang, jadi menengah ke bawah untuk keadaan warga Desa Kroyo. Potensi Desa Kroyo ya sedang-sedang saja, tidak ada yang terlalu menonjol, tapi mengikuti lingkungan di desa. Nah, karena kebanyakan petani, jadi potensi yang menonjol kurang kalau di Desa Kroyo. Untuk selama ini program desa mengikuti anjuran, aturan, dan yang telah direncanakan di dalam Musdes. Jadi pelaksanaan per tahun menggunakan dana DD dan bisa dilaksanakan, dan mungkin seandainya dari teman-teman mahasiswa mau lihat kondisi Desa Kroyo ya kayak gini keadaannya, tapi setiap tahun alhamdulillah menggunakan DD tetap berjalan untuk melaksanakan pembangunan fisik khususnya.